Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap dalih tidak mau menarik pasukan IDF dari koridor Philadelphia yang dianggap sebagai kawasan strategis bagi Hamas. Netanyahu kekeh berniat mengendalikan wilayah demilitarisasi di sepanjang perbatasan Mesir dan Gaza itu. Netanyahu dalam wawancaranya pada Kamis 5 September menuding gerakan Hamas akan membawa sandera di jalur Gaza menuju Iran atau Yaman jika ia menarik pasukan IDF dari koridor Philadelphia. Menurutnya, kendali IDF atas jalur Gaza termasuk perbatasan Mesir Gaza adalah hal yang dibutuhkan untuk menekan pergerakan Hamas. Perdana Menteri Israel itu membantah laporan yang menyebut dirinya ingin menghalangi perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Netanyahu menekankan IDF perlu menjaga kelangsungan hidup Israel dengan menempatkan pasukan di sana. Ia pun bersikeras bahwa koridor Philadelphia adalah pintu bagi Iran yang ia tuduh sebagai pendonor Hamas untuk mengirim senjata ke jalur Gaza. Netanyahu juga mengklaim keputusannya untuk mempertahankan kehadiran militer Israel di jalur Gaza telah mendapat dukungan dari rakyatnya. Sementara itu, gelombang protes masih terjadi di Israel, di mana para demonstran menuntut Netanyahu segera menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas untuk pertukaran tahanan. Panglima Militer Mesir mendadak sidak ke perbatasan Mesir-Gaza pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Perjalanan tidak terduga ini terjadi di tengah tuntutan Israel ingin tetap mengendalikan koridor Philadelphia. Kementerian Pertahanan Mesir mengungkap alasan Letnan Jenderal Ahmad Fatih Khalifa ke koridor Philadelphia. Dalam rilisnya, kementerian mengatakan bahwa Panglima Mesir memeriksa kondisi keamanan di sana. Dia pun meyakinkan kepada angkatan bersenjatanya yang bertugas di perbatasan tersebut. Selain itu juga meminta kepada pasukan untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang bertujuan melemahkan Mesir. Khalifa menekankan bahwa misi utama angkatan bersenjata adalah menjaga perbatasan negara di semua arah strategis. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras tidak akan menarik pasukannya dari koridor Philadelphia. Diketahui Hamas telah menuntut Israel menarik pasukannya dari Gaza termasuk koridor Philadelphia sebagai salah satu syarat gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kritikan keras dari Turki. Bahkan dia disebut sebagai dalang di balik genosida di jalur Gaza, Palestina. Kritikan ini dilayangkan oleh Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dalam konferensi pers pada Kamis 5 September 2024. Ia menyebut Netanyahu sengaja membiarkan kekerasan terjadi di Gaza demi mempertahankan kekuasaan politiknya. Lebih lanjut, Fidan mengutuk agresi militer Israel yang masih berlangsung sejak 11 bulan yang lalu. Dia juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di tepi barat serta provokasi di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menurutnya, tindakan Israel itu memperburuk krisis di wilayah tersebut. Menlu Turki itu juga mengklaim Netanyahu merusak upaya gencatan senjata dengan memberlakukan persyaratan baru dan menghalangi negosiasi. Ia pun mendesak dunia untuk menyetop perang brutal Israel di jalur Gaza. Seorang aktivis kemanusiaan Amerika Serikat asal Turki dilaporkan tewas ditembak mati oleh pasukan Israel. Perempuan tersebut diidentifikasi sebagai Esnur Eski berusia 26 tahun. Kematian Eski telah dikonfirmasi Direktur Rumah Sakit Bedah Pemerintah Rafidia di Nablus, yakni Fouad Nafa. Pihak rumah sakit mengatakan Eski terkena peluru tajam di bagian kepalanya. Mirisnya korban dalam kondisi jaringan otak keluar. Pemimpin rumah sakit itu juga menyebut tim medis sempat memberi pertolongan pertama, namun naas nyawa Eski tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia akibat cedera kritisnya. Adapun penembakan ini terjadi di kota Beita tepi barat dekat Nablus pada Jumat 6 September 2024 ketika pasukan pendudukan Israel menindak aksi demonstrasi mingguan anti pemukiman. Saat bentrokan pecah, pasukan Israel menembakkan peluru tajam, granat ketjut, dan gas air mata beracun ke arah massa pendemo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.